Halo, kenalin nama aku Sri Yulianti, NPM 1913031021 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul permintaan. Apa sih sebenarnya permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang ada dalam suatu pasar dengan berbagai tingkat harga tertentu. Di setiap pasar itu pasti ada yang namanya barang dan jasa dengan berbagai tingkat harga tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Jumlah permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen dan ia mampu untuk membelinya. Contohnya seperti ini. Jika saya ingin membeli sebuah es krim seharga Rp2.000, saya akan membeli lebih sedikit. Atau saya akan mencari barang yang lain yang lebih bisa menghilangkan rasa haus saya. Tetapi jika harga es krim tersebut sebesar Rp1.000, saya akan membeli lebih banyak es krim tersebut. Dari contoh soal tadi, kita dapat mengetahui hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin tinggi harga barang tersebut, maka permintaannya akan semakin berkurang. Tetapi sebaliknya, jika harga semakin turun, permintaannya juga akan semakin naik. Di sini saya mempunyai sebuah tabel, bisa kita lihat sendiri. Nah, tabel ini menunjukkan jika harga es krim tersebut Rp1.000, maka kita akan membeli sebanyak 10 buah es krim. Tetapi jika harganya Rp2.000, kita akan membeli sebanyak 8 buah es krim. Lalu harganya naik menjadi Rp3.000, kita akan membeli sebanyak 6 buah es krim. Dan naik lagi menjadi Rp8.000, dan kita akan mengurangi pembelian kita menjadi 4 buah es krim. Jika harganya Rp10.000, maka kita akan membeli sebanyak 2 buah es krim. Seperti itu. Tabel tersebut kita dapat mengetahui kurva permintaan. Kita bisa lihat sendiri kurva permintaannya di sebelah sini. Kita bisa lihat harga ini berada pada sumbu vertikal, sedangkan jumlah barang berada di sumbu horizontal. Garis menurun yang terbentuk ini menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Garis ini disebut dengan kurva permintaan atau demand curve. Kurva permintaan memiliki 3 kasus di mana kurva permintaan turun ini tidak berlaku. Yang pertama ada di kasus given. Kasus given ini adalah kasus di mana permintaan terhadap barang X malah akan membuat permintaan tersebut akan menjadi turun. Nah, barang given ini berupa inferior, tapi tidak semua inferior itu berupa barang given. Nah, yang kedua ada kasus barang spekulasi. Spekulasi ini di mana kenaikan harga barang akan mempengaruhi kenaikan permintaan barang tersebut dengan asumsi bahwa suatu saat harga barang tersebut bisa naik. Contohnya seperti emas. 3 ada kasus prestis. Semakin tinggi harga barang tersebut, semakin merasa puas konsumen tersebut akan barang tersebut. Hal ini menyebabkan semakin tinggi pula kenaikan akan permintaan barang tersebut. Contoh barang tersebut adalah permata, terus ada mobil-mobil mewah, dan lain-lain. Ada beberapa hal agar hukum permintaan tersebut berlaku. Yang pertama adalah pendapatan tetap. Yang kedua, tidak ada barang pengganti dan tetap. 3, selera tetap. Yang keempat, ada kebutuhan tetap. Kelima, benda tersebut bukan benda prestis. Dan terakhir ada tidak terjadinya perubahan harga. Nah, asumsi tersebut dinamakan ceteris paribus. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama adalah harga barang tersebut. Yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan dengan harga barang tersebut. Yang ketiga ada selera masyarakat. Yang keempat ada pendapatan konsumen. Yang kelima ada ramalan barang di masa depan.
Yang keenam ada promosi penjualan, yang ketujuh ada jumlah penduduk, dan yang terakhir ada ekspektasi konsumen terhadap barang. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Materi selanjutnya adalah bergesernya kurva permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada barang normal, yang kedua ada barang inferior. Barang normal ini adalah permintaan terhadap suatu barang turun ketika pendapatan turun, maka disebut dengan normal good. Nah, yang kedua adalah barang inferior. Barang inferior adalah ketika permintaan terhadap suatu barang meningkat, ketika pendapatan meningkat, maka disebut dengan barang inferior. Kedua, ada harga barang yang terkait. Harga barang terkait dibagi menjadi dua. Yang pertama ada barang substitusi. Barang substitusi adalah barang lain yang dapat menggantikan pemakaian dari barang tersebut. Contohnya, hamburger dengan hotdog. Yang kedua ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang digunakan secara bersamaan, contohnya seperti bensin dengan motor. Ada selera. Setiap orang pasti memiliki selera masing-masing terhadap barang yang diinginkan. Selera ini ditentukan oleh hal psikologi atau di luar dalam ekonomi. Selanjutnya ada ekspektasi. Ekspektasi ini jika Anda mengekspektasikan barang yang Anda beli sekarang akan naik harganya pada bulan berikutnya. Contoh saja, jika Anda membeli emas pada bulan ini seharga Rp500.000 dengan segramnya, bisa jadi di bulan depan harga tersebut naik menjadi Rp600.000. Terakhir ada jumlah pembeli. Jumlah pembeli ini merupakan salah satu faktor dari bergesernya kurva permintaan. Jadi itulah hal-hal yang mempengaruhi bergesernya kurva permintaan. Selanjutnya yaitu adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan pada dasarnya menunjukkan perkaitan secara sistematis antara harga dan jumlah barang yang diminta. Rumus dari fungsi permintaan adalah sebagai berikut. Permintaan tersebut menunjukkan besar kecilnya suatu permintaan terhadap barang X itu dipengaruhi oleh harga dari barang tersebut. Contohnya seperti ini. Bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut. Di sini ada rumus untuk menentukan fungsi permintaan, bisa kita lihat sendiri. P merupakan harga, sedangkan Q merupakan jumlah permintaan. Jadi itulah materi mengenai konsep permintaan. Kepada kalian yang sudah menontonnya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe untuk channel ini untuk bisa lebih maju lagi dunia pendidikan di Indonesia. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kalian terapkan untuk kehidupan nyata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa.